didasari dengan NPM 2121011006. Di sini saya akan membacakan beberapa ringkasan materi hukum perdata internasional, di mana bab 1, hukum perdata internasional merupakan terjemahan dari bahasa asing privat international law. Menurut istilah, hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata antara pelaku hukum yang melintasi batas negara. Subjek hukum perdata internasional adalah manusia dan badan usaha berbentuk badan hukum. Ruang lingkup persoalannya ialah yang pertama hukum yang diberlakukan, yang kedua kewenangan pengadilan yang mengadili, dan yang ketiga pengakuan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Selanjutnya ialah bab 2. Dalam HPI dikenal dengan istilah titik pertalian. Titik pertalian adalah keadaan yang menentukan bahwa suatu hubungan adalah hubungan hukum perdata internasional dan menentukan berlakunya sistem hukum. Yang kedua ialah dua macam titik pertalian. Yang pertama titik pertalian primer, dan yang kedua ialah titik pertalian sekunder. Bab 3. Untuk menentukan hukum mana yang digunakan dalam menyelesaikan perkara hukum perdata internasional, maka dibutuhkan status personal. Status personal itu sendiri adalah kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Cara menentukan status personal ini dapat dilihat berdasarkan dua asas, yaitu asas nasionalitas dan asas teritorial. Dalam menentukan warga negara dipergunakan dua asas, yaitu asas tempat kelahiran atau ius soli dan asas tempat kelahiran, yaitu ius sanguinius. Bab 4. Untuk menentukan hukum yang berlaku dalam suatu perkara hukum perdata internasional yang melibatkan lebih dari sistem hukum, maka dibutuhkan terlebih dahulu pemahaman terkait kualifikasi. Macam-macam kualifikasi itu sendiri ialah kualifikasi menurut Lex Fori, yang kedua ialah kualifikasi menurut Lex Chauf, dan yang ketiga secara otonom, dan yang terakhir kualifikasi bertahap. Bab 5. Ketika dalam persoalan HPI terdapat aneka macam sistem HPI sehingga tidak ada keseragaman cara-cara menyelesaikan masalah HPI ini, maka dibutuhkanlah renvoi atau penunjukan kembali. Hubungan dengan masalah kualifikasi bahwa renvoi mungkin terjadi apabila penunjukan pada hukum asing tidak hanya hukum intern tetapi termasuk kaidah HPI-nya. HPI asing akan merujuk pada hukum hakim yang semula mengadili. Selanjutnya ialah ketertiban hukum umum dan hak-hak yang diperoleh. Pengertian ketertiban umum yaitu secara etimologis ialah open bar order, dan dalam bahasa Prancis order public, sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon disebut sebagai public policy. Ketertiban umum ini menjadi bagian yang penting dalam hukum perdata internasional karena dalam melakukan hukum asing suatu negara terikat dengan kepentingan nasional negaranya, sehingga hukum asing tersebut tidak harus diberlakukan oleh suatu negara ketika dianggap bertentangan dengan ketertiban umum. Jadi ketertiban umum ini merupakan filter terhadap pemberlakuan hukum asing di suatu negara. Fungsi dari lembaga ketertiban umum ialah yang pertama fungsi positif, yaitu menjamin aturan tertentu dari forum. Dan yang kedua ialah fungsi negatif, yaitu untuk menghindarkan pemberlakuan aturan hukum asing. Ketentuan ketertiban umum intern dan ekstern. Ekstern itu sendiri ialah ketentuan yang hanya membatasi perseorangan, dan intern yang disebut juga ketertiban umum internasional dalam artian ketertiban yang menunjukkan suasana internasional, bukan ketertiban yang berlaku di semua negara. Bab 7 selanjutnya ialah definisi dan konsep dasar penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum sendiri adalah fenomena di mana seorang atau entitas memanfaatkan kelemahan, celah, atau ketidakjelasan dalam peraturan hukum untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, tujuan dan jenis penyelundupan hukum. Yang pertama, mengurangi beban pajak. Yang kedua, menghindari regulasi. Yang ketiga, memaksimalkan keuntungan. Yang keempat, melindungi aset. Yang kelima, mengalahkan
beroperasi dengan fleksibilitas lebih besar. Selanjutnya, dampak dan solusi atas penyelundupan hukum, yaitu mengurangi pendapatan negara. Yang kedua, distorsi pasar. Yang ketiga, merosotnya kepercayaan publik. Selanjutnya ialah bab 8, pengertian dan persoalan pendahuluan. Adalah suatu persoalan atau permasalahan hukum dalam sejarah perkara yang harus diperhatikan atau ditetapkan terlebih dahulu sebelum putusan akhir atas suatu perkara HPI. Yang kedua ialah persoalan pendahuluan tahap kedua. Yang ketiga ialah persyaratan persoalan pendahuluan. Dan yang terakhir, cara menyelesaikan pendahuluan dan contoh-contoh persoalan pendahuluan ialah contoh pewarisan pendahuluan. Yang kedua, contoh perceraian. Yang ketiga ialah kasus sah tidaknya anak. Bab 9, pilihan hukum dalam hakim perdata internasional. Pilihan hakim merupakan salah satu ajaran atau pembahasan tersendiri dari merupakan suatu ajaran yang penting dari bidang teori hukum. HPI karena pilihan hukum yang merupakan salah satu persoalan pokok dari seluruh hukum perdata, yaitu arti dari kehendak manusia untuk bidang hukum. Secara umum ada beberapa jenis pilihan hukum. Yang pertama, pilihan hukum di mana para pihak sendiri hukum mana berlaku terhadap interpretasi kontrak tersebut. Yang kedua, pilihan forum. Yang ketiga, pilihan domisili. B. Fungsi pilihan hukum dan sebuah kontrak perdata internasional. Fungsi sendirinya itu yang pertama memberikan kepastian hukum, yang kedua mengurangi resiko litigasi, yang ketiga meningkatkan fleksibilitas dan stabilitas. C. Pendidikan hukum. Dalam menerapkan prinsip pilihan hukum secara efektif pada kurikulum komprehensif, yakni materi teoritis dan praktis studi kasus internasional. Bab 10 yaitu penentuan badan hukum. Dalam teori ini, praktek HPI berkembang beberapa doktrin atau asas yang dapat digunakan untuk menentukan status badan hukum, yaitu asas kewarganegaraan, asas core of administration, asas pace of importation, yang terakhir ialah asas interest of exportation. Selanjutnya ialah prinsip-prinsip pengakuan badan hukum asing di Indonesia. Adanya prinsip konsialisme, yang kedua ialah prinsip kebebasan berkontrak, yang ketiga prinsip itikat baik, dan yang terakhir ialah prinsip kapasitas hukum. Selanjutnya ialah perbuatan melawan hukum yang dilakukan badan hukum. Suatu badan hukum dalam melakukan aktivitas bisnisnya dengan badan hukum dari negara lain, ada kalanya melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum, yang mana perbuatan demikian ini menimbulkan kerugian pada pihak lain. Mungkin itu dari hasil dari pembacaan beberapa materi yang dari pembacaan saya. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.